Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kenalin, nama aku Astri Niken Putri, biasanya dipanggil Niken, dan kali ini aku bakal bawain Buana Podcast episode kedua. Buana Podcast ini adalah podcast santai dengan santai mengenai dunia geofisika. Nah, kalau kemarin di episode pertama kita udah bahas tentang perspektif kehidupan geofisikawan muda saat dan sesudah jam perkuliahan, di episode kedua ini kita akan bahas topik yang juga hot nih di dunia geofisika, yaitu mengenai perempuan di dunia geofisika. Seperti yang kita tahu, kalau di dunia geofisika ini didominasi oleh kaum pria atau kaum Adam, dan sebagai perempuan, kaum Hawa ini hanya minoritas gitu. Tapi teman-teman penasaran kan, gimana sih caranya seorang perempuan itu bisa survive di dunia yang didominasi sama laki-laki atau di dunia geofisika gitu. Aku sendiri nggak sabar banget nih untuk bahas materi kita kali ini. Dan kali ini kita tuh kedatangan pemateri yang banyak banget udahan pengalamannya. Beliau ini menyelesaikan pendidikan diplomanya di Pennsylvania USA dan menyelesaikan master degree di Universitas Indonesia dengan jurusan Reservoir Geophysics. Beliau ini juga udah punya banyak banget pengalaman di bidang industri selama kurang lebih 12 tahun sebagai seorang geoscientist. Dan sekarang beliau ini adalah Senior Geophysicist for Exploration Department di Petronas Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja sambut ke materi kita kali ini, yaitu Kak Putri Monalia. Halo Kak Putri. Halo Niken, halo teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Kak Putri apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, sudah mulai working from office nih. Jadi sekarang udah, walaupun masih agak-agak pandemi, udah work from office ya Kak? Betul, tetap harus semangat. Sudah mulai masuk kantor. Jadi sekarang Kak Putri lagi di kantor nih Kak, atau udah di rumah? Iya, aku lagi di kantor nih, kebetulan kita ganti-gantian ya, jadi kapasitasnya masih dibatasi sekitar 50% okupansi, jadinya ya gitu deh, ganti-gantian, jaga-jaga seminggu masuk, seminggu cuma seminggu masuk dah. Berarti sama kayak anak sekolah juga ya Kak? Bener, digilir ya? Ya, sama kayak anak sekolah jadinya Kak. Oke Kak, masalah tema kita Kak hari ini gitu Kak, tentang perempuan di dunia geofisika. Kak Putri kan udah lama banget Kak di dunia geofisika gitu, dan kebetulan aku juga sekarang lagi ngambil pendidikannya di dunia geofisika, kebetulan juga engineer gitu maksudnya. Nah, kalau boleh tahu dulu awalnya Kak Putri ini jadi jadi geofisika gitu, jurusan geofisika itu kenapa sih Kak? Waduh, ini $1 million questions nih, kenapa ya dulu milihnya geofisika? Jadi gini, berawal dari aku tuh sebenarnya seneng banget sama matematika. Awalnya kecintaan aku terhadap matematika itu dimulai dari SD, SMP, SMA, sampai akhirnya ikut-ikutan lomba tuh ya. Ada kan dulu ikut-ikutan lomba antar sekolah gitu, antar provinsi gitu. Jadi karena suka banget sama matematika, sebenarnya S1 aku dulu matematika dulu tuh, aku ambil matematika di UI. Iya, jadi berangkat dari situ, dari matematika UI, di situ setelah lulus aku alhamdulillah dapat beberapa tawaran ya. Jadi saat itu alhamdulillah lagi memang dibuka lowongan di beberapa bidang ya. Ada salah satu di bidang bank, di bidang TV, saluran TV, sama juga salah satunya di oil and gas ini. Nah, mereka membuka peluang untuk anak matematika daftar di perusahaannya. Jadi singkat cerita, pada saat itu entah kenapa aku tertarik banget nih sama dunia yang baru buat aku, dan aku nggak pernah tahu apa itu isinya, yaitu yang di dunia oil and gas gitu ya. Jadi tawaran-tawaran yang di bank sama tawaran-tawaran yang di TV itu ternyata gak aku ambil saat itu dan kurang menarik buat aku pada saat itu. Jadi aku ambil yang di oil and gas. Nah, setelah aku bekerja kurang lebih setahun di sana, kebetulan ada dibuka beasiswa untuk mengambil kuliah lagi S2
di bidang geofisika karena pada saat itu aku kerja di seismic processing center. Jadi karena seismic processing dan aku di situ hanya memiliki ilmu berbekal matematika jurusannya, jadilah disekolahin lagi sama perusahaan untuk ngambil reservoir geophysics. Ya udah deh, dari situ kecemplung keterusan sampai 13 tahun nih mau. Wah, kecemplungnya benar-benar kecemplung ya Kak ya, sampai 13 tahun. Iya, dan ternyata pas waktu aku menjalaninya luar biasa sih, ups and down-nya, dan terus terang aku nggak ngerasa aku salah ambil jurusan atau aku salah ambil industri, dan memang hati aku di sini sih kayaknya memang udah cocok. Berarti kebetulan kecemplung dan pas gitu ya Kak, tempat pas kebetulan gitu. bener banget. Kalau Niken sendiri gimana tuh? Dulu kenapa milih geofisika? Dulu aku juga pinginnya sebenarnya matematika juga sih Kak gitu. Tapi kebetulan memang gak rezekinya kali ya Kak di sana, dan keterimanya di teknik geofisika Unila gitu, dan kita ketemu teknik dan juga geofisika gitu. Ternyata menarik juga gitu Kak, selama sejauh ini udah semester dijalani, ternyata menarik juga gitu. Oke, iya memang terus terang sih geofisika itu sesuatu yang perpaduan dari berbagai ilmu ya, gak cuma matematika aja, tapi di situ ada geologinya juga ya kan? Jadi menariknya di situ karena kita belajar sesuatu yang berbeda-beda dari setiap expert yang berbeda-beda gitu kan, dari ahlinya yang beda-beda, jadi ya menariknya di situ. Benar banget Kak. Kalau di geofisika sendiri kan kakak berarti udah di master degree-nya ya Kak di geofisika. Sendiri nggak sih Kak kalau didominasi sama cowok gitu Kak, dan biasanya suka dibilang di selama ini di geofisika di Unila juga memang didominasi cowok kan Kak, terutama dosen-dosennya gitu, dan memang lebih banyak proyek itu cowok yang dapat. Di situ tantangan sendiri nggak sih Kak buat kakak, gimana pendapat kakak tentang itu gitu, dan gimana kakak bisa survive sejauh ini gitu Kak? Ya, itu statement yang nggak salah ya, benar. Memang kebanyakan teman-teman aku waktu kuliah di reservoir geophysics itu rata-rata laki-laki. Alhamdulillahnya nih, aku memang dari sekolah justru malah temennya banyakkan laki-laki karena aku agak sedikit tanda kutip tomboy ya. Karena aku seneng banget main bola, aku seneng banget main basket, jadi udah terbiasa deh bergaul sama anak laki-laki ya. Jadi ketika kuliah temennya laki-laki ya aku tahulah positioning aku gimana ya. Tapi aku nggak pernah mau ambil benefit of becoming the only woman atau minority ya. Karena ketika kita misalnya waktu itu ada field trip gitu ya, di field trip itu biasalah kalau perempuan pasti udah duluan atau nggak dibantuin gitu. Aku nggak mau gitu, perlakuin aku sama seperti yang lainnya gitu. Jadinya pada saat field trip ya kalau emang harus daki ya bawa beban, bawa barang gitu ya bawa juga gitu sama. Jadi nggak pernah mau aku beda-bedain sih. Jadi memang walaupun aku perempuannya sedikit gitu dan banyak dibantu sama laki-laki, tapi untuk beberapa hal justru malah aku nggak mau ambil kesempatan itu karena ya treat me like some other guy juga lah gitu. Jadi justru hal itu loh yang bantu kita di dunia kerja nantinya. Ketika kamu merasa spesial karena kamu perempuan gitu, itu it will not help you any further gitu. Ya ketika kita harus berkompetisi ya memang kompetisinya akan jadi lebih susah ya karena saingannya laki-laki. Tahu sendiri kan kalau laki-laki apalagi udah pada berkeluarga. Kalau perempuan itu otaknya pasti kemana-mana, di rumah kayak gimana ya, anak gimana ya, suami gimana ya, gitu kan. Jadi ya memang tantangannya di situ. Berarti emang harus sama gitu ya Kak, nggak ada dibeda-bedain ya. Benar lingkungannya ya aku jadi di situ gitu. Iya, ketika kamu udah berkomitmen untuk oke, aku ambil kerjaan ini, aku harus selesaikan kerjaan ini, ya nggak ada tuh alasan aku karena aku perempuan
kerjaannya jangan yang terlalu rumit atau terlalu banyak, atau nggak usah ke lapangan deh gitu, nggak bisa tuh. Kalau emang harus ke lapangan ya ke lapangan, kalau harus ke laut tinggal di kapal beberapa bulan ya itu berangkat. Kita kuat ya Kak gitu, walaupun perempuan tetap kuat gitu sama gitu. Iya dong, betul itu yang harus dicamkan sih supaya bisa survive. Benar Kak. Kalau Kakak sendiri dulu ini nggak sih Kak, pernah ngerasa pesimis nggak sih Kak setelah lulus gitu, setelah lulus bingung kayak sebelum lulus sih Kak gitu, pernah pesimis kayak nanti kerja di mana ya gitu, kita kepake nggak nih, apa nanti bakal cuma di rumah aja atau nanti malah pindah haluan gitu, sempat ada ketakutan itu nggak sih Kak? Ketakutan itu wajar sih ya, karena kita kan pada saat kuliah karena nggak terlalu banyak exposure-nya ke dunia kerja, karena kita kadang terlalu fokus sama kelas-kelas kita gitu ya, jarang ada visit dari company atau kita jarang buat melihat perusahaan itu seperti apa. Tapi ketakutan itu wajar. Ada juga kok pada saat aku lulus itu, memang betul aku benar-benar nggak tahu mau kemana pada saat itu, makanya yang aku cerita ada tawaran di TV aku ambil gitu. Di TV itu dulu kalau nggak salah sebagai apa sih yang akan menilai rating dari suatu acara gitu deh. Nah itu hubungannya dengan matematika tuh. Terus juga ataukah di dunia perbankan gitu, sama satu lagi di oil and gas. Tapi ketika aku memilih oil and gas dan aku masuk ke seismic processing company itu, dan sampai sekarang aku ada di Petronas, alhamdulillah sih nggak pernah kepikiran buat pindah haluan lagi nih. Udah memang di sini hatinya gitu, dan jiwanya di situ ya Kak. Aku di sini, gitu. Jadi kekhawatiran itu mungkin wajar ya di awal, tapi ketika kalian menjalaninya gitu, apalagi dengan sungguh-sungguh, kecintaan terhadap suatu pekerjaan itu akan timbul, dan dengan sendirinya juga dibilang apa ya, consistently in love cuy. Gitulah. Jatuh cinta banget gitu ya Kak, jatuh cinta dan berketerusan gitu. Benar, karena selalu ada hal yang baru dan akan dipelajari setiap harinya. Jadi kita harus yakini terus jalani dengan sungguh-sungguh gitu. Betul. Kalau aku prinsip hidupku seperti itu sih, ketika kita dikasih assignment, lakukan itu sebaik mungkin yang kamu bisa gitu. Benar Kak. Kalau Kakak sendiri kan udah hampir 13 tahun ya Kak di dunia geofisika gitu. Ada selama pengalaman Kakak ini, ada nggak sih Kak peluang untuk seorang perempuan gitu jadi pimpinan gitu, pemimpin gitu di kerjaan yang berkecimpung dengan dunia geofisika gitu Kak? Dan itu ketika di lapangan gitu Kak. Kalau mungkin kalau di profesinya emang iya gitu kan Kak. Kalau di lapangan gimana Kak? Nah, jadi aku itu kerja di Petronas yang notabene orang Melayu ya kan, sama-sama dari Melayu, yang biasanya mindsetnya itu kadang masih ya laki-laki harus selalu di atas gitu ya, misalnya laki-laki itu pemimpin itu harus laki-laki gitu ya. Tapi alhamdulillah ada beberapa organisasi internal Petronas yang juga membantu perempuan untuk bisa berkarya dan berprestasi seperti sama halnya dengan laki-laki gitu. Jadi contohnya di Petronas ini Exploration Manager International itu adalah seorang perempuan loh. Keren banget. Jadi sosok seorang perempuan yang memang dia punya karisma gitu, terus dia juga strong di technical sama strong in socialnya, dan dia itu luar biasa achievement pada saat dia menjadi Exploration International Manager atau Head gitu, justru malah banyak juga gitu. Jadi ya kalau dibilang ada kesempatan ya besar ya, orang International Exploration Manager aja seorang perempuan gitu, apalagi yang di bawah-bawahnya gitu. Jadi memang pergerakan
pergerakan untuk perempuan bisa stepping up in terms future career itu sudah lebih baik dibandingin dulu sih. Kalau aku lihat seperti itu. Jadi memang gender itu nggak menutup kemungkinan kita untuk menjadi pemimpin gitu ya Kak, dimanapun tempatnya. Benar, itu sebenarnya tergantung niat kita. Tergantung kalau misalnya kita sebagai perempuan selalu berpikir, aku kan perempuan, aku mestinya dapat hal-hal yang lebih mudah misalnya kayak gitu. Ya udah, you will be in that position always gitu. Tapi ketika kalian terus bisa men-challenge diri kalian, terus bisa juga kok seperti ini gitu. Ya, insya Allah kesempatan peluang itu akan terbuka juga. Kita nggak boleh ya mau di situ aja tuh harus mau terus maju gitu ya Kak, mengembangkan diri gitu, belajar lagi. Benar itu benar banget. Walaupun memang challenge-nya adalah ketika kita sudah berkeluarga seperti saya sekarang udah ada 2 anak nih ya. Udah ada 2 anak, di mana anak-anak apalagi school from home. Bayangkan kalau anak-anak itu mamanya mendampingi sebenarnya. Tapi alhamdulillah ketika kalian ingin berkarir, ketika kalian pengen mencapai sesuatu tuh kalian harus mendapatkan yang pertama izin dari spouse kalian ya, atau support system kalian. Kalau kalian belum berkeluarga mungkin bisa dengan support system kalian gitu seperti apa. Jadi misalnya dengan keluarga ada hal-hal yang kita memang butuh bantuan orang lain supaya kita bisa berkembang atau berprestasi di dunia kerja kayak gitulah. Jadi support system itu sangat dibutuhkan oleh wanita khususnya. Benar sih Kak, support system biar terus semangat gitu ya Kak, apapun yang terjadi di depan gitu. Benar. Kalau yang belum berkeluarga mungkin dari orang tua gitu ya. Kalau dukungan orang tua itu ternyata ini bagus gitu ya, insya Allah karirnya juga akan melesat juga gitu, karena at the end kita akan kembali ke rumah dan ketemu sama support system kita, dan itu yang jadi saat kita bisa merecharge energi kita. Bener banget, keren banget sih Kak. Ngomongin tadi masalah peluang-peluang itu Kak, kalau tadi kan posisi pemimpinan memang lebih sedikit mungkin ya Kak. Kalau sejauh ini posisi yang paling banyak ditempati oleh perempuan di bidang genetika ini apa ya Kak? Itu tadi yang aku bilang, jadi memang tergantung orangnya masing-masing. Ketika kita nyaman di posisi kita saat ini sebagai staff aja, ya udah kalian akan jadi staff aja. Tapi ketika kita mau men-challenge diri kita lebih lagi, banyak kok yang jadi manajer gitu. Justru malah yang aku bilang International Exploration Manager Petronas itu adalah seorang wanita. Jadi nggak dilihat dari gendernya, tapi lebih dilihat dari kemauan kitanya seperti apa. Skill, kemauan itu yang paling penting ya Kak. Betul. Oke Kak, ini buat sebelum kita lanjut lagi Kak, aku mau ada breaking sedikit gitu Kak. This or that lah gitu bahasanya. Nanti aku bakal sebutin dua apa ya namanya? 2 kata gitu. Kakak milih yang mana gitu? Kita mulai aja ya Kak, secara cepat. Ada timingnya nggak nih? Cepat aja Kak, cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Lebih cepat gitu. Jawabnya lebih cepat. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang menjebak ya. Nggak ada kok Kak, insya Allah. Berapa soalnya? Kira-kira ada 5-6 soal. Oke. Oke Kak, Kakak sendiri pilih makeup atau skincare? Makeup. Oke, ke pasar atau ke mall? Pasar. Nggak ngalis atau nggak pakai lipstick? Aduh, susah. Harus dua-duanya, gimana dong? Harus dengan satu Kak. Nggak pakai lipstick deh. Oke. Ke lapangan atau ngolah data? Ngolah data aja. Dasar atau gamis? Aduh, nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya. Oke, yang terakhir Kak, beli makan atau masak sendiri? Oh, masak sendiri. Oke. Tapi Kak Putri lebih suka ngolah data ya Kak daripada di lapangan?
Iya, kalau mungkin dulu ya, kalau saat aku masih single gitu ya, mungkin aku lebih suka ke lapangan sih terus terang. Karena waktu itu aku sempat juga masuk ke hutan tuh di daerah Medan di sana. Dulu sempat di Aceh juga, sempat di daerah Sumatera Utara sana gitu ya. Sering banget ke situ. Dan ketika sekarang mungkin batasannya karena sudah berkeluarga, jadi dan alhamdulillah juga kerjaannya pendukung gitu buat aku data di kantor. So kalau disuruh pilih pada saat dulu memang pilihannya lebih ke lapangan karena lebih seru ya, kita jalan-jalan, ketemu banyak orang, kita ketemu banyak orang, dan orang-orang itu cukup menarik loh, orang-orang di pelosok-pelosok sana gitu ya, yang ketemu sama hutan gitu ya, cukup menarik dan selalu aja banyak pelajaran yang aku ambil, pelajaran hidup gitu ya aku ambil kalau lagi di lapangan gitu sih. Jadi sekalian jalan-jalan gitu ya Kak, belajar banyak, dapat uang, terus jalan-jalan juga gitu. Bener-bener, karena lumayan ya per timnya ya. Bener sih Kak gitu. Berarti tadi ada prioritas lain gitu Kak yang buat beralih. Iya, bener, karena sekarang ini prioritas aku ya aku harus membalaskan ya, karena sebagai perempuan juga aku sebagai seorang ibu susah juga kalau ke lapangan sebulan gitu, 2 bulan ya anak-anak juga ya tinggal. Dan anak-anaknya ya Kak. Oke Kak, aku mau lanjut lagi nanya-nanya gitu Kak. Kalau selama ini selama Kak kerja sebagai seorang geofisikawan perempuan gitu Kak, kendala terbesarnya apa sih Kak? Kesulitan terbesar yang selama ini Kakak alami? Kesulitan terbesar alhamdulillah sih sampai sekarang aku karena tadi aku bilang support system aku sangat baik, alhamdulillah aku dapat suami yang mendukung, orang tua juga adik aku yang mendukung, jadi alhamdulillah semua bisa aku jalani dengan baik ya. Cuman kalau ditanya kesulitannya apa, mungkin ketika kita harus ke lapangan, dimana kita harus satu sisi kita harus profesional, itu tugas kita. Mungkin untuk jangka waktu yang sebentar kayak misalnya seminggu mungkin masih bisa aku ambil gitu ya, tapi ketika sudah harus ke lapangan 1 bulan atau 2 bulan itu sih yang agak sulit ya, karena meninggalkan keluarga dalam waktu yang agak lama itu memang intriguing kalau buat aku ya. Gitu. Berarti karena memang ada kehidupan baru yang perlu diurus gitu ya Kak. Udah terbagi gitu. Betul. Karena aku percaya ya ketika kita memprioritaskan keluarga itu tidak akan salah. Ketika kita memprioritaskan keluarga, insya Allah karir bisa jalan, rezeki juga berkah, kan? Karena kita bekerja untuk keluarga kok. Bener-bener. Keluarga yang utama ya Kak, rumah kembalikan ntar keluarga juga. Betul. Walaupun memang ketika kita ada di kantor kita 100% bekerja, gitu, 100% fokus dan memberikan yang terbaik. Tapi ketika kita sudah di rumah ya 100%-nya lebih di rumah, itulah. Oke, berarti benar ya Kak tadi, walaupun ada prioritas lain itu tetap keluarga itu yang utama gitu, tapi kita nggak boleh mengesampingkan pekerjaan gitu, apa yang udah kita pilih gitu. Setuju. Benar Kak. Selanjutnya ini aku mau minta tips sih Kak, lebih ke tips gitu. Ada nggak sih Kak hal-hal dasar yang perlu dikuasai atau dimiliki gitu sebagai seorang perempuan yang mau kerja atau berkarir di dunia geofisika gitu biar lama gitu Kak karirnya? Oke, ini tips dari aku yang punya pengalaman baru sekitar 12-13 tahun ya. Mungkin sebenarnya ada juga sih yang di company-ku yang udah sampai 20-25 tahun gitu ya di dunianya, tapi tetap bisa eksis gitu di dunia oil and gas sebagai geophysicist. Tapi sebagai pengalaman aku aja nih, yang pertama, ketika kalian ada atau kita berada di suatu lingkungan yang mayoritas laki-laki, jangan pernah memposisikan diri kita sebagai kita ini perempuan, kita ini harus didahului, dan selalu kan ada kadang-kadang quote yang bilang ladies first gitu. Jangan selalu mengambil
mengambil the perk of being a woman in this industry gitu, karena itu nggak akan bertahan lama gitu ya. Jadi ketika kita memposisikan diri kita sama dengan yang laki-laki, orang-orang lain pun akan memposisikan kita sama, sehingga kita juga dilihat mumpuni buat ada di suatu posisi yang lebih tinggi gitu, sebagai pemimpin atau sebagai team leader atau bahkan manajer nantinya. Itu tips yang pertama. Terus tips yang kedua, jangan pernah mencampurkan urusan keluarga atau urusan selain kantor dengan kantor gitu ya. Jadi fokus 100% when you are in the office, to do your task, benar-benar fokus untuk deliver the best message that you can do itu untuk suatu pekerjaan. Tapi ketika di rumah juga sama, 100%-nya juga di rumah gitu. Jadi pisahkan itu, jadikan hal itu adalah dua hal yang berbeda. Bagi waktu kalian, bagi waktu kita, bagi waktu teman-teman, kapan untuk keluarga, kapan untuk bekerja. Terus yang ketiga mungkin adalah be open-minded. Kita sebagai perempuan jangan pernah sungkan untuk belajar dari siapapun, mau itu laki-laki, mau itu perempuan lainnya, ataupun yang lebih muda dari kita, apalagi yang senior gitu ya. Open-minded di sini maksudnya selain kita terbuka untuk belajar dari setiap orang, juga jadikan setiap momen itu adalah waktu yang bermanfaat untuk kalian belajar. Jangan sampai kalian kayak ini kan cuman field trip doang gitu kan, nggak bakalan ada hal yang gitu, ini kan field trip aja gitu, atau ini kan cuman kunjungan perusahaan aja ke universitas untuk memperkenalkan. Jangan pernah menganggap seperti itu. Walaupun kita dikasih tugas yang ringan, tanda kutip ringan, tapi lakukan itu sungguh-sungguh gitu. Jangan pernah menyepelekan suatu pekerjaan, walaupun itu tugasnya gampang, tapi lakukan sungguh-sungguh semaksimal mungkin. Selalu seperti itu prinsip aku sih. Jadi ketika kita dikasih tugas mau susah maupun mudah, tetap kita konsisten memberikan the best technique that we can do. Gitu nih, kayak keren banget sih Kak, bener-bener bisa buat tips ke depannya gitu. Menghadapi dunia yang masih panjang buat aku gitu kan Kak, masih semester 5 masih lama banget. Masih panjang. Jadi kalau aku boleh saranin sih untuk teman-teman yang lagi kuliah sekarang, jangan melihat suatu pekerjaan yang kalian diberikan atau diberikan tanggung jawab oleh siapapun itu nantinya. Jangan pernah melihat itu adalah suatu hal yang mudah, yang ini kan pekerjaan yang ringan, udah deh kerjain aja sebisanya gitu. Jangan pernah seperti itu gitu. Selalu lihat itu adalah suatu hal yang serius, karena mana tahu ada orang yang melihat hasil pekerjaan kita, ternyata wah ini kerjainnya kok beneran serius ya orang ini ya, terus malah jadi terbuka peluang ke depannya. Seperti itu aku sering banget soalnya ngalamin kayak gitu. Apapun kerjaannya berat atau ringan tuh harus do your best, dilakukan gitu. Sungguh-sungguh. Betul banget. Bener banget sih Kak, bener. Ini tips yang keren banget buat aku pribadi, buat teman-teman juga yang lagi dengerin gitu. Oke Kak, terus ini sih Kak, aku mau nanya worst case-nya gitu. Nanti kalau misalnya pun lulus dan kita belum dapat kesempatan untuk kerja di bidang geofisika, kalau dari pengalaman Kakak sendiri gitu, ada nggak sih Kak alternatif lain gitu, atau bidang pekerjaan lain yang masih ya nyerempet dikit sama bidang geofisika gitu Kak, yang bisa kita jalani sebagai seorang perempuan gitu? Oke, seperti ini ya Ikan. Jadi aku itu tipe orang yang kadang ada bagusnya ada baiknya sih, cuman mudah-mudahan bisa diambil positifnya aja. Tipe orang yang tidak pernah mengatakan tidak atas suatu tawaran atau pekerjaan apapun itu gitu. Walaupun aku lagi sibuk banget, tapi ketika opportunity itu datang pasti insya Allah akan aku ambil gitu. Kayak misalnya sekarang saat ini aku ngobrol sama Niken gitu, sebenarnya kan ada beberapa hal yang aku harus lakuin hari ini, tapi aku melihat ini adalah opportunity yang baik
untuk aku bisa sharing kepada teman-teman, dan siapa tahu juga aku juga jadi bisa nambah teman juga dari Unila. Siapa tahu nanti suatu saat bisa datang ke sana, diundang ke sana, kan seru juga. Bener ya, semoga bener bisa. Ya benar. Jadi ketika kalian lulus gitu, jangan pernah takut kalau nggak bakalan ada lagi nih di bidang geofisika gitu. Apply as much as you can, cari bidang minat kamu, passion kalian itu ada di mana. Ketika kalian menyukai suatu bidang dan ketemu gitu passionnya itu di situ, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Itu sih. Jadi jangan pernah bilang aku kan bukan kuliah di bidang ini gitu, tapi tawarannya adanya di sini nih, udah ambil aja dulu gitu. Pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari dari situ. Gitu sih. Berarti apa yang datang ke kita tuh pasti gimana Kak? Bener. Aku percaya semua itu sudah sudah dituliskan oleh yang di atas ya. Aku percaya itu sih. Gitu. Jadi ketika ada hal yang datang dan insya Allah hal yang baik, itu pasti datangnya dari Allah. Aku percaya itu sih. Jadi pasti aku ambil dan aku jalanin. Bener, things happen for a reason ya Kak. Betul, bener banget. Oke Kak, mungkin ini yang terakhir ya Kak. Ada ya bisa kita bilang terakhir gitu ya Kak. Pesan-pesan gitu Kak buat aku, buat teman-teman yang lagi dengerin gitu, yang lagi dengerin dan lagi survive ke depannya di dunia geofisika, yang mungkin kalau Kakak udah 12 tahun dan kita yang baru mulai masih merintis, masih baru belajar gitu. Pesan-pesannya apa Kak gitu buat kami semua? Oke, pesan-pesannya adalah buka channel perkenalan kalian entah dari manapun itu, mau dari kampus, mau dari tempat makan, mau dari kunjungan kemana gitu ya. Perluaslah pertemanan itu sangat bermanfaat ketika di dunia kerja, nggak cuma di bidang oil and gas tapi di bidang lainnya, karena suatu saat kita pasti akan butuh orang-orang yang di bidangnya lain-lain itu gitu. Jadi maksudnya aku di sini pesannya adalah jadilah seseorang yang mau membuka diri kepada orang lain, sehingga opportunity itu juga suatu saat insya Allah akan terbuka untuk kalian gitu. Banget ya, nggak boleh menutup diri. Perluas gitu, pertemanan tuh nggak usah dibatasin gitu ya. Selama masih baik, lanjutin aja gitu. Benar, karena kita nggak akan pernah tahu suatu saat itu ketika kita akan butuh orang itu gitu suatu saat. Jadi jangan cuma mau berteman karena ada butuhnya. Jadi ketika nggak butuh pun, misalnya saat lebaran atau saat kalau ada kesempatan untuk berkunjung gitu, silaturahmi kalau udah nggak pandemi ya aku rasa itu harus dilakukan sih, karena hal-hal seperti itu yang justru malah kita nggak akan pernah tahu deh opportunity itu bisa datang dari mana aja. Dan it happens gitu. Banget. Oke, lumayan lama juga ya Kak kita ngobrol-ngobrol sejauh ini gitu. Gak kerasa sih, udah lama ya, udah berapa? Ya udah setengah jam lebih ya Kak kita ngobrol-ngobrol. Dan banyak banget yang aku bisa dapetin gitu dari ngobrol-ngobrol kita siang hari ini. Aku pribadi gitu dan mewakili himpunan dan teman-teman juga yang dengerin, mau ngucapin terima kasih banyak banget sama Kak Putri udah nyempetin waktunya siang hari ini mau ngobrol-ngobrol bareng kita, sharing-sharing pengalamannya, kasih tips-tipsnya gitu. Aku sama teman-teman ngucapin terima kasih banyak buat Kak Putri. Aku juga terima kasih untuk Niken sama teman-teman dari IMA TG Buana Universitas Lampung yang udah bikin acara podcast ngobrol seru pada sesi kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diambil yang positifnya ya dan berguna untuk kedepannya nanti. Amin. Sama-sama Kak, terima kasih kembali lagi. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini. Semoga apa yang kita omongin hari ini bisa teman-teman ambil baiknya. Kalau ada buruknya ya dibuang jauh-jauh. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast-podcast Buana
podcast selanjutnya, episode-episode selanjutnya dengan pemateri juga yang pastinya bakal lebih keren lagi. Terima kasih buat teman-teman semua. See you. Bye. Terima kasih kamu, Tri. Sama-sama, Nika. Terima kasih.